Bekam atau cupping terapi merupakan salah satu metode pengobatan yang telah digunakan selama ribuan tahun. Dalam Islam, bekam dikenal sebagai salah satu pengobatan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kini, terapi ini juga menarik perhatian dunia medis modern karena manfaatnya yang beragam, seperti meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan juga membantu detoksifikasi tubuh. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah semua orang boleh dibekam? Jawabannya adalah tidak selalu. Bekam bukan terapi yang cocok untuk semua kondisi, dan pelaksanaannya memerlukan konsultasi medis serta pemilihan titik bekam yang tepat, aman, dan juga efektif. Secara ilmiah, bekam adalah prosedur yang menggunakan tekanan negatif atau vakum untuk menarik kulit dan jaringan di bawahnya, lalu mengeluarkan darah dari permukaan kulit dalam prosedur bekam basah. Terdapat dua jenis bekam, yaitu bekam kering, itu tanpa melukai kulit atau mengeluarkan darah. Lalu yang kedua ada namanya bekam basah, yaitu melibatkan sayatan kecil pada kulit untuk mengeluarkan sel darah kotor. Penelitian menunjukkan bahwa bekam dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan juga meredakan nyeri dan memperkuat sistem imun. Siapa yang tidak dianjurkan untuk bekam? Meskipun banyak manfaatnya, tidak semua orang cocok untuk menjalani terapi bekam. Beberapa kondisi yang tidak dianjurkan atau memerlukan perhatian khusus sebelum melakukan bekam. Yang pertama yaitu penderita gangguan pembekuan darah, seperti hemofilia atau yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, seperti aspirin dan warfarin, karena beresiko mengalami pendarahan yang sulit dihentikan. Lalu yang kedua yaitu wanita hamil, terutama pada wanita yang baru hamil selama 3 bulan, karena bekam di titik-titik tertentu dapat memicu kontraksi rahim. Lalu yang ketiga, pasien dengan amnesia berat, karena bekam mengeluarkan darah sehingga dapat memperparah kondisi tubuh yang kekurangan darah. Lalu penderita kanker atau penyakit autoimun akut. Nah, yang memiliki sistem kekebalan tubuh sensitif perlu mempertimbangkan risiko tambahan. Lalu orang yang dalam kondisi sangat lemas, sedang berpuasa panjang atau baru saja melakukan donor darah, karena bekam dapat menyebabkan penurunan tekanan darah lebih lanjut. Pentingnya konsultasi sebelum bekam. Konsultasi sebelum melakukan bekam itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan terkini, riwayat penyakit, jenis obat yang dikonsumsi, serta kemungkinan alergi atau kontradiktif lainnya. Lalu pemilihan titik bekam yang aman. Dalam terapi bekam terdapat titik-titik sunnah dan juga titik-titik terapi yang dipilih berdasarkan keluhan pasien. Nah, titik sunnah umumnya berada di area tengkuk, punggung, dan juga di antara pundak. Namun tidak semua titik cocok untuk setiap orang, apalagi jika dilakukan dengan orang yang kurang berpengalaman. Beberapa titik seperti dahi, belakang lutut, atau dada merupakan titik yang harus dihindari atau hanya boleh dilakukan oleh terapis ahli karena dekat dengan pembuluh darah besar atau organ vital. Pemilihan titik-titik yang salah dapat menyebabkan efek samping seperti pusing, memar, atau bahkan kerusakan jaringan sel darah. Untuk memastikan terapi bekam yang dilakukan dengan aman dan memberikan manfaat maksimal, beberapa langkah penting perlu diperhatikan. Pertama, yaitu lakukan pemeriksaan awal seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan juga kondisi umum pasien untuk menentukan apakah ia dalam keadaan fit untuk dibekam. Kedua, yaitu semua peralatan yang digunakan harus dalam kondisi steril dan juga sekali pakai guna mencegah infeksi silang. Bekam sebaiknya dilakukan oleh terapis yang sudah bersertifikat dan memiliki pemahaman mendalam tentang anatomi tubuh serta teknik bekam yang kuat. Pantangan setelah bekam seperti menghindari mandi air dingin,
konsumsi makanan berat, atau aktivitas fisik yang berlebihan dalam 3-6 jam setelah terapi. Dengan mengikuti prosedur ini, terapi bekam bisa dilakukan secara aman dan juga memberi manfaat maksimal bagi kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun bekam merupakan terapi yang dianjurkan dalam Islam dan telah terbukti memberikan berbagai manfaat kesehatan secara ilmiah, tidak semua cocok untuk melakukan bekam. Perlu konsultasi medis dan juga pemilihan titik-titik yang tepat menjadi faktor kunci agar terapi ini benar-benar efektif dan aman. Bekam bukan hanya sekedar mengeluarkan darah, tapi merupakan proses yang membutuhkan ilmu, pengalaman, dan kehati-hatian. Namun, seperti halnya pengobatan lainnya, bekam hanya akan memberikan hasil terbaik jika dilakukan dengan pemahaman yang benar oleh praktisi yang berkompeten dan dengan memperhatikan kondisi tubuh masing-masing pasien. Maka selalu utamakan konsultasi, edukasi, dan niat dalam menjalani terapi bekam. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bekam, hanya di pusat bekam menjalankan sesuai dengan prosedur. Jadi sebelum dibekam akan ada yang namanya konsultasi terlebih dahulu, pengecekan tensi, pengecekan gula. Jadi jangan ragu untuk datang di pusat bekam. Silakan datang ke pusat bekam cabang terdekat Anda.